Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan pada program Donor Dakwah. Pada Donor Dakwah kali ini saya akan menyampaikan topik tentang hematlah dalam belanja. Ibu dan bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Di antara tanda ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman, hamba yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu, yakni orang-orang apabila dia belanja, lam yusrifu, dia tidak berlebihan, walam yakturu, dia pun tidak kikir, tapi wakana baina dalika qawama, ada di antara keduanya. Kata para mufassir, posisi lam yusrifu, tidak berlebihan saat belanja, walam yakturu, tidak kikir juga pada saat belanja, tapi ada di antara keduanya, itu ditafsirkan dengan hemat. Jadi hamba yang dicintai oleh Allah pada saat dia belanja, belanjanya dengan hemat. Ibu dan bapak sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Umar menegaskan, al-iqtisadu fin nafaqati nisful aisyati. Berperilaku hemat dalam belanja adalah setengah dari kesuksesan hidup. Jadi kata Rasulullah, perilaku hidup hemat ternyata berbanding lurus dengan sukses. Jadi kalau hidup kita ingin sukses, maka belajarlah hemat dalam belanja. Ibu dan bapak, ada prinsip belanja dalam Islam yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kata Rasul, ma qalla wa kafa, sedikit tetapi cukup, khairum mimma kasura wa alha, itu lebih baik daripada banyak melalaikan. Untuk apa kita belanja banyak-banyak kalau efeknya membuat kita lalai kepada Allah, lalai beribadah kepada Allah, lalai ngabdi pada sesama. Lebih baik kita belanja sedikit tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena itu alim ulama ahli ilmu akhlak gitu mengingatkan, kalau kita suka belanja berlebihan, belanjanya melampaui batas-batas yang kita butuhkan, itu ternyata sangat potensial menjebak kita menjadi manusia konsumtif atau manusia-manusia boros. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 Allah berfirman, innal mubaddirina, sesungguhnya pemboros-pemboros itu kanu ikhwanas syayatin, mereka itu adalah saudaranya saudara setan. Kan setan itu minal jinnati wanas, dari kalangan jin dan manusia. Saudara setan dari kalangan manusia itu adalah para pemboros. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita boros dalam belanja, khawatir kita ingkar pada Allah, minimal ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, jebakan dari budaya konsumtif atau budaya boros adalah menjadi tukang hutang dan tukang minta-minta. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, iyyakum wad-daina. Hati-hatilah kalian dengan berhutang. Kenapa? Fa innahu hammun billail, karena ia akan membuat kita gundah gulana, resah gelisah di malam hari, wa maddalatum bin nahar, dan membuat kita hina di siang hari. Ternyata berhutang itu ibu dan bapak membuat kita resah gelisah di malam hari dan kita hina di siang hari, kata Rasulullah. Bahkan kata Rasul gini, innar rajula idza gharima, seseorang apabila dililit oleh hutang karena perilaku hidupnya yang boros, haddasa fakadzaba, jika bicara maka ia akan dusta, wa wa'ada fa akhlafa, dan kalau janji dia ingkar. Jadi orang yang dililit hutang, kalau janjinya ingkar, kalau ngomongnya dusta. Itu bahayanya. Ibu dan bapak, mari kita belanjakan harta kita dengan hemat supaya kita terhindar dari jebakan perilaku boros dan gemar berhutang. Sebab ingatlah, hemat adalah setengah dari kesuksesan hidup. Kata kawan-kawan yang berpikiran bening,
Seorang istri yang dapat mengendalikan nafsu belanjanya adalah seorang kreator kesuksesan masa depan keluarganya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali dengan saya Ridwan di topik-topik lainnya pada donor dakwah yang episode berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.